Viral geger di Jakarta Timur. Sebuah kabar tragis membuat warga tak bisa tidur nyenyak. Seorang cucu dari artis ternama ditemukan meninggal dunia dengan luka sayat di tubuhnya. Awalnya hanya bisik-bisik tetangga, tapi dalam hitungan jam, kabar ini langsung menyebar luas di media sosial. Siapa sebenarnya korban? Dan yang lebih mengejutkan, apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian ini? Apakah ini murni kecelakaan, tindakan nekat, atau ada sesuatu yang lebih gelap? Warga sekitar mengaku mendengar hal-hal aneh sebelum kejadian. Dan kini, misteri ini mulai terkuak sedikit demi sedikit. Jangan kemana-mana, karena fakta sebenarnya mungkin jauh lebih mengejutkan dari yang kamu bayangkan. Suasana pagi di salah satu kawasan Jakarta Timur awalnya berjalan seperti biasa. Aktivitas warga dimulai dengan rutinitas harian. Sebagian berangkat kerja, anak-anak bersiap ke sekolah, dan warung-warung kecil mulai ramai oleh pembeli. Tidak ada yang menyangka, hari itu akan berubah menjadi salah satu momen paling menggemparkan bagi lingkungan tersebut. Kabar itu muncul secara tiba-tiba. Bermula dari sebuah pesan singkat di grup percakapan warga, yang menyebutkan bahwa telah terjadi peristiwa tragis di salah satu rumah yang dikenal cukup tertutup. Pesan itu singkat, namun isinya membuat siapapun yang membacanya terdiam. Seorang remaja, yang disebut-sebut sebagai cucu dari seorang artis ternama, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Awalnya, banyak yang mengira kabar tersebut hanyalah rumor atau kesalahpahaman. Di era media sosial seperti sekarang, informasi yang belum jelas kebenarannya memang seringkali beredar dengan cepat. Beberapa warga memilih untuk tidak langsung percaya. Mereka menunggu konfirmasi lebih lanjut, sambil tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, suasana mulai berubah. Pesan demi pesan terus bermunculan, bukan hanya di grup warga, tetapi juga di berbagai platform media sosial. Informasi yang sama diulang, ditambah, bahkan dilebih-lebihkan. Dalam hitungan jam, kabar tersebut berubah dari sekadar bisik-bisik menjadi perbincangan luas yang sulit dibendung. Rasa penasaran mulai mengalahkan keraguan. Sejumlah warga perlahan mendatangi area sekitar rumah yang disebut dalam pesan tersebut. Mereka tidak ingin melewatkan informasi penting, sekaligus ingin memastikan kebenaran kabar yang sudah terlanjur membuat resah. Ketika semakin banyak orang berkumpul, suasana pun berubah menjadi tegang. Beberapa warga terlihat saling bertanya, mencoba menyusun potongan informasi yang mereka dengar dari berbagai sumber. Namun sayangnya, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang membuat kabar ini semakin mengejutkan adalah identitas korban yang disebut sebagai cucu seorang artis. Status tersebut membuat perhatian publik meningkat drastis. Tidak hanya warga sekitar, tetapi juga netizen dari berbagai daerah mulai ikut membicarakan peristiwa ini. Di tengah simpang siur informasi, muncul satu detail yang membuat suasana semakin mencekam. Disebutkan bahwa korban ditemukan dengan luka sayat di tubuhnya. Informasi ini menyebar dengan cepat dan langsung memicu berbagai reaksi. Ada yang terkejut, ada yang takut, dan tidak sedikit yang mulai berspekulasi. Namun, tidak semua warga langsung percaya dengan detail tersebut. Beberapa mencoba bersikap lebih tenang dan mengingatkan pentingnya menunggu informasi resmi. Mereka khawatir kabar yang belum tentu benar justru akan memperburuk situasi. Meski begitu, arus informasi yang begitu deras membuat suasana sulit dikendalikan. Semakin banyak orang yang datang, semakin banyak pula cerita yang beredar. Ada yang mengaku mendengar sesuatu pada malam sebelumnya, ada pula yang mengaitkan kejadian ini dengan hal-hal yang belum tentu relevan. Sementara itu, di balik rumunan warga dan ramainya perbincangan, suasana di sekitar rumah korban justru terasa sunyi dan penuh ketegangan. Garis pembatas mulai dipasang, menandakan bahwa situasi tersebut bukan lagi sekadar kabar, melainkan sebuah peristiwa serius yang sedang ditangani. Waktu terus berjalan, namun satu hal tetap sama, ketidakpastian. Tidak ada pernyataan resmi. Tidak ada penjelasan yang benar-benar dapat memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Hanya potongan-potongan informasi yang terus berputar, menciptakan berbagai kemungkinan yang belum tentu benar. Di titik inilah, Jakarta Timur benar-benar dibuat geger.
Sebuah kabar tragis telah mengubah suasana dalam sekejap. Dari pagi yang biasa, menjadi hari yang penuh tanda tanya. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan besar mulai muncul di benak banyak orang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa ini? Kabar yang semula hanya berupa pesan berantai akhirnya mengarah pada satu titik yang sama. Sebuah rumah yang tampak tertutup di sudut lingkungan tersebut. Dari luar, tidak ada yang terlihat mencurigakan. Pintu masih tertutup rapat. Jendela terpasang seperti biasa, dan suasana sekitar tampak tenang. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan peristiwa yang mengejutkan banyak orang. Menurut informasi yang beredar di antara warga, kecurigaan pertama muncul dari anggota keluarga sendiri. Korban diketahui tidak memberikan respons sejak pagi hari. Panggilan tidak dijawab, pesan tidak dibalas, dan pintu kamar tetap terkunci. Awalnya, hal ini tidak terlalu dianggap aneh. Namun seiring waktu berlalu, rasa khawatir mulai muncul. Beberapa anggota keluarga mencoba memanggil dari luar kamar, berharap ada jawaban. Namun suasana tetap hening. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Kondisi ini membuat kekhawatiran berubah menjadi kepanikan. Dengan perasaan tidak menentu, mereka akhirnya memutuskan untuk membuka pintu kamar tersebut. Saat pintu berhasil dibuka, suasana langsung berubah drastis. Korban ditemukan dalam kondisi tergeletak di dalam kamar. Pemandangan yang ada di hadapan mereka begitu mengejutkan hingga sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa anggota keluarga langsung histeris, sementara yang lain berusaha tetap tenang meski jelas terlihat syok. Teriakan minta tolong terdengar hingga keluar rumah, menarik perhatian warga sekitar. Dalam hitungan menit, beberapa tetangga mulai berdatangan. Mereka mencoba membantu semampunya, meskipun sebagian besar hanya bisa berdiri dengan wajah tegang, tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Salah satu warga yang datang lebih awal segera berinisiatif menghubungi pihak berwenang. Di saat yang sama, suasana di dalam rumah semakin tidak terkendali. Rasa panik, sedih, dan bingung bercampur menjadi satu. Beberapa warga yang berada di lokasi mengaku tidak menyangka kejadian seperti ini bisa terjadi di lingkungan mereka. Selama ini, kawasan tersebut dikenal cukup tenang dan jarang terjadi hal-hal yang mencurigakan. Karena itu, peristiwa ini terasa begitu mengejutkan. Di tengah kepanikan itu, perhatian mulai tertuju pada kondisi korban. Informasi mengenai adanya luka sayat di tubuh korban mulai menyebar dari mulut ke mulut. Meski belum ada kepastian, detail ini semakin menambah ketegangan suasana. Tidak lama kemudian, aparat kepolisian dan petugas terkait tiba di lokasi. Kehadiran mereka membawa sedikit ketertiban di tengah kekacauan yang terjadi. Warga diminta untuk menjauh, sementara area di dalam rumah mulai diamankan. Petugas langsung melakukan pemeriksaan awal, memastikan kondisi korban serta mengamankan lokasi. Sementara itu, keluarga korban terlihat sangat terpukul dan belum mampu memberikan banyak keterangan. Di luar rumah, kerumunan warga semakin bertambah. Banyak yang hanya ingin memastikan kabar yang mereka dengar benar adanya. Namun tidak sedikit pula yang mulai membicarakan berbagai kemungkinan, meski belum ada informasi resmi yang bisa dijadikan pegangan. Situasi ini membuat suasana semakin tegang. Antara rasa penasaran dan rasa prihatin, warga hanya bisa menunggu perkembangan lebih lanjut. Peristiwa penemuan ini menjadi titik awal dari terungkapnya sebuah kasus yang jauh lebih besar. Apa yang awalnya hanya dianggap sebagai kabar simpang siur, kini berubah menjadi kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Dan dari balik pintu kamar yang baru saja dibuka itu, sebuah misteri mulai perlahan muncul ke permukaan. Seiring kabar penemuan korban menyebar luas, satu detail yang paling menyita perhatian publik adalah kondisi tubuh korban yang disebut memiliki luka sayat. Informasi ini dengan cepat menjadi pusat perbincangan, baik di lingkungan sekitar maupun di media sosial. Awalnya, detail tersebut hanya beredar dari cerita warga yang berada di lokasi. Namun dalam waktu singkat, narasi itu berkembang semakin liar. Banyak yang mulai menambahkan versi mereka sendiri, menciptakan berbagai kemungkinan yang belum tentu sesuai dengan fakta sebenarnya. Di antara warga yang berkumpul, suasana diskusi berubah menjadi penuh spekulasi.
Ada yang menduga kejadian ini berkaitan dengan tindakan kekerasan, sementara yang lain mencoba mengaitkannya dengan masalah pribadi korban. Beberapa bahkan menyebut kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Namun, tidak sedikit pula yang mencoba meredam situasi. Mereka mengingatkan bahwa informasi yang beredar belum tentu benar dan bisa menyesatkan jika tidak didasarkan pada keterangan resmi. Meski begitu, suara-suara yang lebih tenang ini seringkali tenggelam oleh derasnya arus spekulasi. Di media sosial, situasinya bahkan lebih tidak terkendali. Berbagai unggahan bermunculan dengan judul-judul yang provokatif. Foto, video, hingga potongan informasi yang belum jelas sumbernya ikut beredar luas. Dalam waktu singkat, kasus ini menjadi viral dan menarik perhatian publik dari berbagai daerah. Beberapa netizen mulai mencoba menyelidiki sendiri, mengumpulkan potongan informasi dari berbagai sumber, lalu menyusunnya menjadi teori. Sayangnya, banyak dari teori tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan justru menambah kebingungan. Di sisi lain, ada juga yang menunjukkan rasa empati terhadap keluarga korban. Mereka mengingatkan bahwa di balik semua perbincangan ini, ada keluarga yang sedang berduka. Seruan untuk menghentikan penyebaran informasi yang belum terverifikasi mulai bermunculan, meskipun tidak selalu diindahkan. Sementara itu, di lokasi kejadian, suasana masih dipenuhi ketegangan. Warga yang berada di sekitar rumah terus membicarakan perkembangan terbaru, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setiap informasi baru, sekecil apapun, langsung menjadi bahan diskusi. Beberapa warga mengaku sempat mendengar suara-suara aneh pada malam sebelum kejadian. Ada yang menyebut suara benda jatuh, ada pula yang merasa mendengar percakapan dengan nada tinggi. Namun, tidak ada yang bisa memastikan apakah hal tersebut berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Keterangan-keterangan seperti ini semakin menambah lapisan misteri. Potongan-potongan cerita yang tidak lengkap membuat banyak orang mencoba mengisi kekosongan dengan asumsi mereka sendiri. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu, satu hal menjadi jelas. Luka sayat yang ditemukan pada tubuh korban telah memicu berbagai dugaan yang sulit dikendalikan. Dari dugaan sederhana hingga teori yang kompleks, semuanya bercampur menjadi satu. Namun hingga saat itu, belum ada satupun kesimpulan yang bisa dipastikan. Semua yang beredar masih sebatas dugaan, tanpa konfirmasi resmi dari pihak berwenang. Dan di balik semua spekulasi tersebut, kebenaran masih tersembunyi, menunggu untuk diungkap melalui penyelidikan yang sedang berlangsung. Seiring situasi yang semakin ramai dan tidak terkendali, kehadiran aparat kepolisian menjadi titik penting dalam penanganan kasus ini. Tidak lama setelah laporan diterima, sejumlah petugas tiba di lokasi untuk mengambil alih keadaan yang mulai dipenuhi kerumunan warga. Begitu sampai di tempat kejadian, langkah pertama yang dilakukan adalah mengamankan area. Garis polisi segera dipasang di sekitar rumah untuk membatasi akses, mencegah warga masuk, sekaligus menjaga keutuhan lokasi kejadian. Petugas dengan tegas meminta masyarakat untuk menjauh, meskipun tidak sedikit yang tetap mencoba mendekat karena rasa penasaran. Suasana yang sebelumnya dipenuhi bisik-bisik dan spekulasi perlahan berubah menjadi lebih tertib, meski ketegangan masih terasa kuat di udara. Beberapa petugas terlihat berjaga di sekitar lokasi, memastikan tidak ada yang melanggar batas yang telah ditentukan. Di dalam rumah, tim penyelidik mulai melakukan olah tempat kejadian perkara secara menyeluruh. Setiap sudut diperiksa dengan cermat. Barang-barang yang dianggap penting diamankan untuk dianalisis lebih lanjut. Tidak ada detail yang diabaikan, sekecil apapun itu. Proses ini berlangsung cukup lama, karena petugas berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin bukti yang dapat membantu mengungkap kejadian sebenarnya. Sementara itu, dokumentasi juga dilakukan sebagai bagian dari prosedur penyelidikan. Di luar garis polisi, warga masih bertahan. Sebagian berdiri dalam diam, sementara yang lain terus berdiskusi, mencoba menebak apa yang sedang dilakukan di dalam. Beberapa di antaranya bahkan mulai merekam situasi, lalu membagikannya ke media sosial, membuat kabar ini semakin meluas. Tak hanya itu, sejumlah petugas juga mulai meminta keterangan dari saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi. Warga yang dianggap mengetahui atau mendengar sesuatu dimintai penjelasan secara bergantian.
Setiap informasi dicatat, meskipun belum tentu semuanya relevan. Keterangan dari keluarga juga menjadi bagian penting dalam proses ini, meski kondisi mereka yang masih terpukul membuat komunikasi tidak berjalan mudah. Petugas berusaha tetap menghormati situasi duka, sambil tetap menjalankan tugas mereka secara profesional. Di tengah proses tersebut, muncul harapan dari warga bahwa penyelidikan ini akan segera mengungkap kebenaran. Banyak yang mulai menahan diri dari berspekulasi, menunggu hasil resmi dari pihak berwenang. Namun di sisi lain, rasa penasaran justru semakin besar. Kehadiran aparat, garis polisi, dan proses penyelidikan yang serius membuat warga semakin yakin bahwa peristiwa ini bukanlah kejadian biasa. Hari itu, kawasan yang biasanya tenang berubah menjadi pusat perhatian. Mobil petugas keluar masuk, aparat berjaga, dan warga berkumpul di sekitar lokasi. Semuanya menjadi gambaran nyata bahwa sebuah kasus besar sedang ditangani. Di balik garis polisi yang membatasi pandangan publik, proses pencarian kebenaran terus berjalan. Setiap bukti, setiap keterangan, dan setiap detail menjadi bagian dari upaya untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dan meski aparat kini telah mengambil alih situasi, satu hal tetap belum berubah. Misteri di balik kematian korban masih belum terpecahkan. Di tengah proses penyelidikan yang masih berlangsung, perhatian mulai tertuju pada keterangan dari pihak keluarga dan warga sekitar. Mereka dianggap sebagai sumber informasi awal yang dapat membantu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi sebelum peristiwa tragis itu berlangsung. Namun suasana duka yang menyelimuti keluarga korban membuat situasi tidak mudah. Beberapa anggota keluarga terlihat masih sangat terpukul dan belum mampu memberikan keterangan secara lengkap. Wajah-wajah penuh kesedihan tampak jelas, menandakan betapa beratnya kejadian ini bagi mereka. Meski begitu, dari sedikit informasi yang berhasil dihimpun, korban dikenal sebagai pribadi yang cenderung tertutup. Ia tidak banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dan lebih sering menghabiskan waktu di dalam rumah. Hal ini membuat tidak banyak warga yang benar-benar mengenal kehidupan sehari-harinya secara dekat. Tetangga sekitar juga memberikan keterangan yang serupa. Mereka mengaku jarang melihat korban beraktivitas di luar rumah, kecuali pada waktu-waktu tertentu. Interaksi yang terjadi pun biasanya sebatas sapaan singkat, tanpa percakapan yang mendalam. Karena itu, ketika kabar meninggalnya korban menyebar, banyak warga yang merasa terkejut. Tidak ada tanda-tanda mencolok sebelumnya yang mengarah pada peristiwa sebesar ini. Lingkungan yang selama ini terasa biasa saja, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Di sisi lain, beberapa warga mulai mengingat kembali kejadian-kejadian kecil yang mungkin sebelumnya dianggap sepele. Ada yang mengaku sempat mendengar suara seperti benda jatuh pada malam sebelum kejadian. Ada pula yang merasa mendengar percakapan dengan nada tinggi, meskipun tidak jelas berasal dari mana. Namun keterangan-keterangan ini masih bersifat dugaan dan belum dapat dipastikan keterkaitannya dengan peristiwa yang terjadi. Pihak kepolisian tetap mencatat semua informasi tersebut sebagai bagian dari proses penyelidikan, meskipun harus diverifikasi lebih lanjut. Keluarga korban sendiri disebutkan tidak banyak membuka informasi kepada publik. Mereka memilih untuk fokus pada proses pemakaman dan berusaha menghadapi situasi dengan tenang. Keputusan ini juga diambil untuk menghindari semakin meluasnya spekulasi yang dapat memperburuk keadaan. Beberapa warga menyampaikan empati dan dukungan kepada keluarga. Mereka berharap agar keluarga diberi kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Di tengah ramainya perbincangan, muncul pula kesadaran bahwa peristiwa ini bukan sekadar bahan cerita, melainkan tragedi nyata yang menyisakan luka mendalam. Namun di balik itu semua, rasa penasaran tetap ada. Banyak yang bertanya-tanya apakah ada masalah yang selama ini tidak terlihat. Apakah korban menyimpan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain? Ataukah ada faktor lain yang belum terungkap? Keterangan dari lingkungan sekitar memang memberikan gambaran awal, tetapi belum cukup untuk menjelaskan keseluruhan kejadian. Potongan-potongan informasi yang ada masih belum membentuk gambaran utuh. Di titik ini, kasus tersebut semakin terasa seperti teka-teki yang rumit. Setiap keterangan membuka kemungkinan baru, namun juga menimbulkan pertanyaan tambahan. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi semakin jelas. Jawaban yang sebenarnya masih tersembunyi,
menunggu untuk diungkap melalui proses penyelidikan yang masih terus berjalan. Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan di lokasi kejadian, pihak berwenang mulai menemukan sejumlah fakta awal yang perlahan membuka tabir misteri di balik peristiwa ini. Meski belum memberikan kesimpulan akhir, temuan-temuan tersebut menjadi titik penting dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tim penyelidik telah mengumpulkan berbagai barang bukti dari dalam rumah, khususnya dari kamar korban. Setiap detail diperiksa dengan teliti, mulai dari kondisi ruangan, posisi barang-barang, hingga benda-benda yang dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan kejadian. Semua ini menjadi bagian dari upaya menyusun kronologi yang lebih jelas. Selain itu, hasil pemeriksaan awal terhadap tubuh korban juga mulai memberikan gambaran. Meskipun detailnya belum dipublikasikan secara luas, pihak berwenang memastikan bahwa proses analisis masih berlangsung dan memerlukan waktu untuk mendapatkan hasil yang akurat. Di sisi lain, keterangan dari saksi-saksi yang telah dimintai informasi mulai disusun dan dibandingkan satu sama lain. Dari sini, petugas mencoba menemukan pola atau kecocokan yang dapat membantu memperjelas situasi sebelum kejadian berlangsung. Beberapa informasi yang sebelumnya dianggap simpang siur kini mulai dipilah. Mana yang relevan, mana yang tidak, semuanya ditelaah secara hati-hati. Proses ini penting untuk memastikan bahwa penyelidikan tidak terpengaruh oleh rumor atau spekulasi yang beredar di masyarakat. Pihak kepolisian juga mulai memberikan imbauan secara terbuka kepada publik. Mereka meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, karena hal tersebut dapat mengganggu jalannya penyelidikan dan memperkeruh situasi. Meski demikian, perhatian publik terhadap kasus ini justru semakin besar. Banyak pihak menunggu perkembangan terbaru, berharap ada kejelasan yang bisa menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini muncul. Di tengah meningkatnya perhatian, aparat tetap berusaha menjaga profesionalitas. Mereka menegaskan bahwa setiap kemungkinan masih terbuka dan belum ada kesimpulan pasti mengenai penyebab kematian korban. Semua masih dalam tahap pendalaman. Proses ini memang tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Setiap langkah harus melalui prosedur yang tepat agar hasil yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, suasana di sekitar lokasi kejadian mulai sedikit mereda. Kerumunan warga tidak sebanyak sebelumnya, namun perbincangan mengenai kasus ini masih terus berlangsung. Di media sosial, berbagai komentar dan opini tetap bermunculan, meskipun sudah mulai diimbangi dengan seruan untuk menunggu fakta resmi. Perlahan tapi pasti, potongan-potongan misteri mulai tersusun. Meski gambaran utuh belum sepenuhnya terlihat, arah penyelidikan mulai menunjukkan perkembangan. Dan kini, satu hal yang dinantikan semua pihak semakin dekat, pengungkapan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik peristiwa tragis yang menggegerkan ini.